Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang soal dan pembahasan tentang pewarisan sifat. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang pewarisan sifat. Agar dapat lebih memahami tentang pewarisan sifat, mari kita bersama-sama mempelajari soal dan pembahasan tentang pewarisan sifat. Nomor 1. Jika warna hitam H besar pada bulu ayam dominan terhadap warna putih H kecil, nah bagaimana genotip ayam dengan H besar H kecil? Jika H besar hitam, H kecil putih, maka genotip H besar H kecil adalah hitam. Karena H besar dominan terhadap H kecil. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar terletak rangkaian nukleotida yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah 1 merupakan gula pentosa, 2 merupakan basa sitosin, karena pasangannya adalah guanin. Timin berpasangan dengan adenin. Jadi nomor 3 adalah timin, karena berpasangan dengan adenin. Dan pasangan untuk sitosin adalah guanin. Jadi nomor 5 adalah guanin. Nah inilah disebut satu rangkaian nukleosida. Ada gula pentosa, ikatan fosfat, dan basa nitrogen. Nomor 3, bentuk kromosom dengan letak sentromer di tengah lengan kromosom agak ke tepi adalah tipe submetasentrik. Jika metasentrik sentromer ada di tengah, agak ke tepi, namanya submetasentrik. Soal nomor 4. Perempuan memiliki 46 kromosom dalam setiap sel tubuhnya, berarti dalam sel telurnya atau sel gametnya mengandung 22 autosom plus gonosom X atau 22 autosom plus 1 kromosom X. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Yang ditunjukkan oleh nomor 1 sampai 9 adalah, pada saat proses transkripsi, rantai benang DNA terbelah menjadi 2, dipotong oleh enzim RNA polimerase. Kemudian terbentuklah rantai RNA messenger. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah rantai DNA sebelum dia terpisah menjadi 2. Jadi merupakan terjemahan dari rantai DNA yang ada di dekatnya. Guanin berpasangan dengan sitosin, adenin, timin, guanin, sitosin, timin, adenin, guanin, sitosin. Nah, inilah terjemahan dari rantai DNA yang ada di dekatnya. Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Urutan basa nitrogen pada RNA messenger adalah, pada saat proses transkripsi terbentuklah rantai RNA messenger. Nah, berisi kode-kode hasil terjemahan dari rantai DNA. Jadi, guanin berpasangan dengan sitosin, timin dengan adenin, adenin dengan urasil. Karena pada rantai RNA tidak ada basa timin, diganti dengan urasil. Sitosin berpasangan dengan guanin, guanin dengan sitosin, adenin dengan urasil, timin dengan adenin, sitosin dengan guanin, dan guanin dengan sitosin. Nah, inilah rangkaian rantai RNA messenger. Selanjutnya, keluar dari inti sel menuju ke dalam ribosom. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut urutan basa nitrogen pada RNA transfer. Nah, setelah sampai di ribosom, maka akan terbentuk RNA transfer yang merupakan terjemahan dari RNA messenger. Jadi pada hakikatnya, kode-kodenya sama dengan atau mirip dengan rantai DNA sebelumnya. Jadi, dalam soal ini, guanin tetap menjadi guanin, sitosin tetap sitosin, dan seterusnya. Sampai timin berpasangan dengan urasil. Karena di dalam RNA
RNA tidak ada timin, tapi diganti dengan urasil. Sitosin, urasil, adenin, urasil, sitosin. Nah, inilah nanti yang akan disintesis menjadi urutan asam amino. Soal nomor 8. Laki-laki memiliki 46 kromosom dalam setiap sel tubuhnya. Berarti dalam sel spermanya mengandung 22 pasang plus kromosom X dan 22 pasang plus kromosom Y. Jadi, sel kelaminnya adalah setengah dari jumlah sel seluruhnya. Soal nomor 9. Ani memiliki golongan darah B heterozigot, menikah dengan Bobby yang bergolongan darah O. Bagaimanakah golongan darah anak-anaknya? Ditentukan dulu parentalnya. Ani adalah B heterozigot, jadi IB-IO. Disilakan dengan Bobby IO-IO. Nah, untuk mencari bagaimana keturunannya, maka terlebih dahulu dicari dulu gametnya. Ini IB-IO, ini IO. Jadi, jika diketemukan menjadi IB-IO, golongan darah B, dan IO-IO, golongan darah O. Nah, inilah contoh persilangan pada golongan darah. Soal nomor 10. Tanaman semangka berdaging buah merah biji banyak disilangan dengan semangka berdaging buah kuning biji sedikit, menghasilkan buah semangka merah biji sedikit. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, bagaimanakah perbandingan F2-nya? Maka, ditentukan dulu persilangan pada P2 dulu. Ya, karena tadi P1 sudah ditentukan bahwa F1 adalah semangka merah biji sedikit. Nah, ini merah sedikit. R besar, R kecil, S besar, S kecil. Nah, untuk mencari bagaimana F2-nya, maka ditentukan dulu gametnya. R besar, S besar, R besar, S kecil, S besar, dan R kecil, S kecil. Nah, inilah 4 gamet pada salah satu induknya. Maka dapat ditentukan bagaimana F2-nya. Dimasukkan ke dalam diagram Punnett. Gametnya dimasukkan terlebih dahulu, maka dapat ditentukan genotip dan fenotip dari F2-nya. Ya. R besar, R besar, R besar, R besar, merah, biji sedikit. Merah biji sedikit ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan merah biji banyak ada 3. Merah biji banyak 1, 2, 3. Jadi berbanding 3. Kuning biji sedikit 1, 2, 3. Dan kuning biji banyak hanya 1. Jadi perbandingan fenotip dari persilangan dihibrid heterozigot, merah sedikit, merah banyak, kuning sedikit, kuning banyak, dengan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Soal nomor 11. Burung jantan bulu merah disilangkan dengan burung jantan bulu putih. Bulu merah dominan terhadap putih. Bila keturunan pertamanya disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan 500 ekor anak burung, kemungkinan dihasilkan anak burung bulu putih adalah, dimasukkan dulu ke dalam diagram persilangan. Merah disilang dengan putih, jadi M besar, M kecil merah, kemudian disilangkan dengan sesamanya. F2-nya menjadi M besar merah, M besar, M kecil merah, M besar, M kecil merah, dan M kecil putih. Jadi perbandingan genotip pada persilangan ini M besar berbanding M besar, M kecil berbanding M kecil adalah 1 banding 2 banding 1. Sedangkan perbandingan fenotipnya merah berbanding putih. Merah 3, putih 1. Nah, inilah hasil persilangan dari soal pada nomor 11. Soal nomor 12. Seorang petani durian ingin mendapatkan pohon durian yang bijinya kecil, buah manis. Di kebunnya, petani ini memiliki pohon durian yang bijinya semuanya besar tetapi manis. Jika petani tersebut kemudian menyilangkan pohon duriannya dengan pohon yang berbiji besar manis, berapa persentase mendapatkan buah biji kecil tetapi manis? Ditentukan terlebih dahulu persilangannya. Ya. Ini langsung P2, B besar, B kecil, M besar, M kecil besar manis. Maka dapat ditentukan gametnya B
B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Gametnya ada 4, ya. Maka dapat ditentukan persilangannya pada F2, ya. Gametnya dimasukkan terlebih dahulu. Tetapi yang ditanyakan dalam soal ini berapa persentase kecil manis? Kecil manis ada 3. 3 dibagi 16 dari jumlah seluruh keturunannya ada 16, 3 per 16 dikali 100%. Jadi 16-nya dari jumlah seluruhnya hasil persilangan tersebut. Sama dengan 18,75%. Ya. Soal nomor 13. Perhatikan peta silsilah berikut. Keterangan kotak adalah laki-laki normal, kotak diarsir adalah laki-laki buta warna, sehingga nomor 2 adalah laki-laki buta warna. Kemudian nomor 1 adalah wanita normal. Nah, bila individu 1 normal heterozigot berarti dia membawa gen buta warna, tetapi dia tidak menderita buta warna dan gen itu akan diturunkan ke anak laki-lakinya. Jadi terlihat bahwa nomor 4 ini berarti adalah laki-laki buta warna. Nah, perempuan buta warna diturunkan dari ayah buta warna. Sehingga nomor 2 ini adalah laki-laki buta warna. Dengan genotip, nomor 1 adalah XC besar XC kecil. Nomor 2, XC kecil Y. Nomor 3, XC kecil, dan nomor 4, XC kecil Y. Jadi, gen buta warna dibawa oleh gen yang resesif. Nomor 14. Bila ibu karir dan ayah hemofili, maka bagaimana kemungkinan genotip anak-anaknya? Nah, dalam persilangan, jika ibu karir berarti dia membawa gen hemofili, tetapi dia tidak menderita hemofili. Ayah hemofili. Nah, gen hemofili sama dengan buta warna dibawa oleh gen yang resesif. Sehingga diberi simbol huruf kecil. Ya, ini XH besar, XH kecil. XH kecil Y. Maka kemungkinan genotip anak-anaknya adalah XH besar, XH kecil adalah normal carrier. Perempuan normal carrier. XH besar Y adalah laki-laki normal. XH kecil adalah perempuan hemofili dan dia letal. XH kecil Y adalah laki-laki penderita hemofili. Soal nomor 15. Bila warna merah M besar disilakan dengan bunga warna putih M kecil-kecil yang bersifat intermediate, maka bagaimana genotip dari anak-anaknya atau keturunannya? Jika parentalnya M besar disilakan dengan M kecil dan dia bersifat intermediate, maka akan menghasilkan F1 merah muda dengan sifat intermediate. Artinya, sifat tersebut adalah gabungan dari sifat kedua induknya. Jika F1 disilakan dengan sesamanya, maka terdapat perbandingan merah 1, merah muda 2, dan putih 1. Nah, demikianlah pembahasan tentang soal-soal pewarisan sifat. Semoga kalian dapat lebih mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.